Para pemirsa Suyanto.id, hai ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat dan sejahtera, bahagia bersama keluarga, sahabat, dan kolega. Nah, kali ini saudara dan saya berada di konten Suyanto.id untuk menemui Anda semua. Bersama tentunya adalah editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono. Kita kali ini bersama dengan narasumber hebat kita, yaitu Bapak Didik Suhadi PhD. Beliau adalah Ketua Majelis Didasmen PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga beliau adalah Deputi 5 dari Menko, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Apa Deputi 5? Saya selalu berusaha menghafalkan karena panjang sekali ya bidangnya. Pak Didik menangani Deputi 5 itu bidang revolusi mental, kemajuan kebudayaan, dan prestasi olahraga. Nah, kita kali ini akan bincang-bincang di episode 3 ini. Saudara, tolong klik subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video terbaru dari Pak Didik dan juga dari Suyanto.id. Kita sapa dulu, dan perlu diketahui Pak Didik ini berada di Singapura. Karena saya kejar-kejar, akhirnya juga dapat juga di YouTube, di Zoom kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Singapura, panas atau tidak? Jumpa lagi di Suyanto.id. Alhamdulillah Singapura cuacanya agak sedikit panas, nggak seperti biasanya, agak panas, Pak. Ya. Udah lama nggak ada hujan juga kelihatannya. Ya, oke. Selamat bertugas negara untuk di Singapura. Pak Didik, kembali ke tugas sampingan tugas mulia pengabdian Pak Didik di Majelis Didasmen. Apa program-program pembaruan dan gerakan-gerakan sosial yang harus dilakukan di Majelis Pak Didik? Monggo Pak Didik. Baik, Prof. Jadi seperti amanah hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo, dalam sistem pengembangan di mana ada 5 yang harus dilakukan, yaitu sistem gerakan, kemudian organisasi kepemimpinan, jaringan, sumber daya, dan aksi layanan. Memang di setiap tahap ini kita perlu melakukan transformasi seperti yang kemarin saya sampaikan. Betul. Kemarin kita sudah membahas tentang Ismubah, di mana kita sedang melakukan revitalisasi sehingga Ismubah ini harus dimulai, karena dimulai dari SD maka harus dibuat mulai yang menyenangkan ya, kemudian juga membahagiakan, dan yang lebih penting lagi harus menjadi kebutuhan anak-anak kita sehingga penanaman nilainya itu betul-betul bisa dilakukan dengan baik. Nah, di samping itu dalam pendidikan Muhammadiyah yang holistik itu kan kita berupaya untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita mulai dari olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Jadi 4 hal inilah yang harus kita lakukan dengan baik. Oleh karena itu kenapa di sistem pendidikan di Muhammadiyah ada IPM, ada Hizbul Waton, ada Tapak Suci. Ini sebetulnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan terintegrasi dalam pendidikan yang holistik, sehingga bukan hanya akademiknya yang kita kembangkan, tetapi juga jasmaninya, kemudian juga karakternya, dan juga moralnya. Jadi semuanya betul-betul kita optimalkan sehingga betul-betul menjadi kompetensinya komplit, dan insya Allah akan menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Iya. Sepakat Pak Didik. Saya kemarin sore kan juga diundang oleh PDM Kota Jogja. Isu itu juga secara race di sana. Jadi race isu itu olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga dan sebagainya itu harus menjadi terintegrasi. Karena kita misalkan menjadi orang pintar saja kalau nggak berkarakter, apalagi hidupnya
enggak sehat itu juga saya kira waste itu, Betul. sangat pemborosan. Nah, itu kan merupakan pendidikan yang holistik dan saya kira tentu saja banyak kendala ataupun tantangan apa yang dialami ini sekolah-sekolah kita yang terutama di di desa-desa di Muhammadiyah itu kan kalau kita berjalan di kota paling tidak sampai kecamatan itu ada loh sekolah Muhammadiyah Pak Didi. Tuh, Ya, lain dengan yang lain-lain itu. Gimana ya, itu? ya betul Pak. Jadi tantangan pertama adalah SDM. Hmm, Baik itu SDM yang mengajarkan tentang keorganisasian, hmm, kepemimpinan, kan IPM itu kan sebetulnya lebih banyak melatih pada anak-anak kita agar pandai berkomunikasi, bersosialisasi, bernegosiasi. Itu kan bagian dari penanaman karakter kita agar mereka ya, betul-betul hebat. Kemudian yang kedua kan tapak suci itu kan merupakan apa untuk olahraganya ya. Nah, memang kita juga memerlukan banyak SDM sehingga pelatih-pelatih itu perlu kita perbanyak. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan Tapak Suci untuk juga bagaimana agar ortom-ortom ini juga bersinergi dengan sekolah, sehingga sekolah atau pendidikan Muhammadiyah atau termasuk madrasah, sehingga mereka tidak kekurangan pelatih. hmm, Kemudian ya, yang ketiga juga Hizbul Waton juga gitu, itu kan dalam rangka untuk mengasah tentang gotong royong, kerjasama, kepedulian, yang saya kira itu bagian dari cara kita untuk memberikan kompetensi pada anak-anak kita sehingga mereka betul-betul hebat, termasuk moralitas dan religius yang itu memang bagian dari yang dikembangkan di pendidikan Muhammadiyah, sehingga Ismuba ini yang merupakan penanaman nilai religius itu harus betul-betul al-Islam kemuhammadiyahan harus betul-betul kita menanamkan nilainya. Jadi bukan bukan hanya knowledge base-nya, tetapi juga activity base-nya ini untuk penanaman nilai-nilainya itu, Bro. Sehingga anak-anak kita betul-betul dan karena mulai dari SD maka harus betul-betul yang tadi disampaikan menyenangkan ya, kemudian uh, menjadi kebutuhan ya, karena memang kalau anak-anak senang itu kan pasti nanti ketika di SMP-nya dia pengen ini juga, jadi tidak di SD kemudian karena berat terus bosen akhirnya nanti di SMP-nya nggak mau lagi. Nah, ini yang harus kita ya, ya, betul-betul kita lakukan dengan baik, jangan sampai terjadi seperti itu ya, ya. itu ya dari kurikulumnya itu harus benar-benar dipikirkan bagaimana Betul, relasi horizontal dan vertikal terhadap betul, ekstrakurikuler yang betul, misalkan saja apa yang ditekankan Tapak Suci ketika anak-anak itu usia SD, usia ya, SMP, usia betul, SMA. betul, Jadi tidak sekedar eh, bela diri atau sekedar berlatih Tapak Suci supaya bisa gebukin orang kan tidak begitu. Itu betul, ada betul, nilai-nilai yang harus transendental dari nilai-nilai yang diamanatkan oleh Muktamar yang disebutkan Pak Didi itu dan tentu saja saya ingat Pak Didi kemarin saya kan pakai seragam Hizbul Hizbul Waton. Wah, luar biasa. Saya setelah tahu ajarannya, Tridharma atau apanya itu, ini luar biasa tuh. Undang-undang Hizbul Watonnya ada dan message-nya, muatan karakternya luar biasa itu. Dan itu Betul. perlu di anu Pak Didi, perlu di Oke. reinventing Nah, Hizbul itu Waton. betul. Itu terbukti kan kemarin yang Ya, sudah senior-senior aja masih luar biasa itu saya lihat. Kan ya, kemarin ada parade itu para senior Hizbul Waton itu. Itu menunjukkan bahwa ternyata penanaman nilainya itu hebat sehingga sampai senior pun masih sangat sangat mencintai lah dengan Hizbul Waton itu. Saya kira itu ya. bagus. Dan Dan memang ini bro, ada beberapa program yang menurut saya ini sedang kami godok ya. Selama ini kan Tapak Suci itu kan mungkin menjadi ekstrakurikuler ya. hmm, Ya. ya, Untuk supaya kita bisa intensif ya, bisa saja itu menjadi mulok. ya, Jadi mulok. Jadi oleh karena itu ya ciri khasnya menurut saya ini salah satu yang sedang kita
sedang kita kembangkan adalah bagaimana kalau itu menjadi mulok. Karena kalau jadi mulok itu kan bisa dihitung sebagai ini juga bagi gurunya untuk sertifikasi misalnya ya. Ini kan pertimbangannya kan banyak sekali ya. Pertimbangannya banyak sekali sehingga pertama dari sisi pengembangan pelestarian tapak sucinya sendiri, kemudian kedua dari sisi pengembangannya, kemudian juga dari pembinaannya, dan yang lebih penting lagi pemanfaatannya. Artinya kita berharap bahwa tapak suci ini bukan hanya sekedar penanaman nilai, tapi juga bisa menghasilkan atlet-atlet hebat yang bisa menjaga budaya asli Indonesia kan itu Pak. Itu kan olahraga asli Indonesia silat itu. Jadi oleh karena itu saya kira penting itu untuk kami akan segera review dengan teman-teman di lapangan. Ya, itu perlu dikembalikan giroh dari olahraga. Itu kan kita ketika dulu masih sama-sama di kementerian kan olahraga itu harus kita pandang sebagai olahraga rekreasi, olahraga edukasi, dan olahraga prestasi. Saya kira kalau dengan dikelompok-kelompokkan seperti itu, orang akan mencintai tapak suci. Dia bisa berekreasi dalam olahraga itu dan bisa edukasi. Berprestasi diberikan jalurnya. Ya, itu terjadi. Nah, ini saya kira penting. Dimulai, kalau saja itu terjadi, mulainya dari mana? Dari SD atau dari SMP atau SMA atau PNF? Ya, harus dari SD, Bro. Dari SD. Kalau misalnya dari tapak suci ya, kalau diajarkan di TK saya kira belum pas, karena kan itu kan fisik ya, mungkin terlalu berat ya. Terlalu berat, dan mungkin penanamannya mungkin sejak di SD, mungkin kelas 3 atau kelas 4 gitu, mulai dari situ sehingga anak-anak kita memang betul-betul terasah dengan baik ya, penanaman nilai kedisiplinan, sportivitas gitu Pak. Kemudian juga kesehatan jasmaninya itu betul-betul hebat, bisa kita lakukan dengan baik. Nah, jadi itu termasuk ya Hizbul Waton sekarang itu memang harus kita kembangkan sejak dini sehingga anak-anak kita betul-betul penanaman nilai ini bisa kita lakukan secara berjenjang. Ya, bagus itu. Yang untuk sekolah adalah menyenangkan itu lewat program Hizbul Waton itu senang betul. Betul. Dan kreatif itu yang sudah tua-tua kemarin di Jogja di UAD itu melantik Hizbul Waton UAD itu ada juga putranya Panglima Besar Sudirman datang memberikan message pesan dan luar biasa. Baiklah, Pak Didi, apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Ini akan berakhir sesi kita ini. Jadi ini masih terkait dengan sistem gerakan tadi. Tentu dengan revitalisasi yang akan kita lakukan, kita berharap bahwa sekolah pendidikan Muhammadiyah, Madrasah Muhammadiyah itu harapannya akan menghasilkan lulusan yang berkemajuan dalam rangka kita menyiapkan generasi emas Indonesia Emas 2045 yang harapannya bukan hanya sebagai follower, tapi kita bisa menempatkan generasi Muhammadiyah sebagai policy maker, politisi yang hebat, pengusaha yang hebat, jadi bisa mewarnai dan berkontribusi dalam pembangunan Indonesia Emas 2045. Begitu kira-kira Prof. Ya, sepakat. Kita harus mempersiapkan diri. Kalau tidak disiapkan, ini sudah Indonesia Emas itu sudah di depan pintu, apalagi Raffi yang terjadi 2035 kalau tidak kita siapkan nanti parah itu. Kan namanya harus investasi ya. Menghasilkan Indonesia Emas itu harus investasi. Muhammadiyah perlu berjalan di depan untuk melakukan investasi di dalam bidang pendidikan. Oke Pak Didi, terima kasih. Terima kasih Prof. Ya, mudah-mudahan tugas Singapura jalan lancar dan kita ketemu di Jakarta hari Senin. Oke ya? Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.